misalkan IPAS berarti berbaur dengan kurikulum Merdeka kan. Di IPAS ini udah berpadu antara IPA dan sosial, nggak seperti di dulu kurikulum K13 IPA tersendiri, IPS tersendiri. Karena sekarang di kurikulum Merdeka ini IPA sama IPS digabung, maka terbentuklah mata pelajaran yang baru yang disebut IPAS. Kalau di dalam pembelajaran di mata pelajaran IPAS, metode pembelajaran yang bisa kita gunakan itu beragam tergantung terhadap materi yang diajarkan. Kalau misalkan materi yang diajarkan dalam bentuk IPA cenderung tentang alam, dia bisa kita buat model pembelajarannya itu kooperatif. Kalau misalkan dia materinya berkaitan dengan sosial, ada soal cerita, bisa kita kaitkan dengan pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, sama diskusi, serta penugasan kelompok, dan apalagi juga perkembangan mereka dalam presentasi dan tanya jawab, sehingga siswa dapat belajar lebih efektif. Kedua Pak, kalau media pembelajaran yang bisa Bapak gunakan dalam proses pembelajaran apa saja Pak demi kelas ini? Oke, itu media pembelajaran yang digunakan yang lebih sering itu dia biasanya menampilkan video pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa yang dilakukan setiap kelompok siswanya. Kemudian kita bisa, kalau pembelajaran yang lain yang disediakan alat peraga yang di sekolah, bisa kita gunakan. Yang ketiga Pak, apakah media atau hasil belajar tersebut cukup efektif dalam proses pembelajaran IPAS Pak? Kalau efektivitasnya sudah mulai tapi belum maksimal. Kenapa Bu? Banyak materi-materi di pembelajaran IPAS ini didukung oleh dengan media pembelajaran itu belum secara maksimal dapat diterima siswa. Nah, ketersediaan alat dan bahan yang kurang di sekolah juga, kemudian teknologinya bagi siswa dan bagi sekolah juga terbatas. Yang keempat Pak, kemudian coba Pak jelaskan media pembelajaran yang penyajiannya menggunakan video tersebut sudah ada dalam mata pelajaran IPAS Pak. Oke, pelajaran tentang video pembelajaran yang sudah dibuat itu sudah ada Bu. Contohnya tentang lingkungan. Nah, biasanya saya menampilkan lingkungan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia melalui dengan foto-foto yang ditayangkan oleh video pembelajaran. Sebab dengan menampilkan foto hewan dan flora dan fauna yang ada di Indonesia, maka siswa lebih mudah dia untuk menggambarkan, oh ini hewan tersebut, oh ini tumbuhan tersebut, dengan lebih baik. Oke Pak, kalau begitu berdasarkan keterangan yang Bapak berikan kepada saya, bermaksud untuk hasil belajar siswa itu jika menggunakan media pembelajaran, menggunakan video pada materi sumber daya alam dan pelestariannya, menurut Bapak bagaimana? Untuk menggunakan media video pembelajaran dalam materi pelestarian alam, sumber daya alam, itu sangat bagus loh. Karena kan sumber daya alam, kekayaan alam, baik itu flora, fauna, serta kekayaan alam lain baik bumi dan lainnya, bisa kita tampilkan secara lebih efektif tanpa harus siswa keluar lagi, tanpa harus siswa mencari tahu, berpikir secara sembarangan atau imajinasinya. Lebih baik kita menampilkan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum Merdeka Pak kelas 4? Untuk di kelas 4 sudah. Untuk di sekolah SD Negeri 0657 ini kelas 1 sudah Bu, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 yang sudah masuk kurikulum Merdeka. Untuk kelas 5 dan kelas 6 nya mungkin masih proses. Karena di kelas 4 ini pun dan hampir di setiap kelas yang sudah mempelajari
kurikulum Merdeka belum ada fasilitas buku yang udah masuk. Ini sebagian buku yang sudah didapatkan. Selanjutnya Pak, ada berapakah siswa kelas 4 yang kurang nilainya kurang maksimum di hasil belajarnya Pak di IPAS? Oke, kalau misalkan di kelas 4 saya sendiri Bu yang kurang maksimal di antara siswa saya tersebut sekitar 10%. Berarti 10% itu sekitar 10 orang lebih lah, kurang lebih 10 orang Berarti siswa. Pak tuntasnya hasil Tuntasnya? belajarnya di kelas 4 hasil belajarnya? Untuk ketuntasannya 70, nilai 70 udah dapat turunkan ke kelas 70. Biasanya 70. Berarti di rapot Pak, jika di rapot kakak ini berapa? Oh, jika siswanya yang tidak tuntas. Ya, Ya, jika siswanya yang tidak tuntas, biasanya saya lakukan perbaikan atau remedial. Remedial pertama mengulangi ujian ataupun untuk menambah nilainya tersebut. Yang kedua, jika tidak tuntas juga, maka saya akan melakukan remedial yang kedua. Dan apabila remedial kedua siswa tersebut masih tidak tuntas, maka saya akan serahkan penambahan tugas. Misalkan ada tulisan-tulisan yang bersumber tentang materi tersebut untuk menaikkan nilai tersebut. Jadi saya dukung siswa untuk menambah nilainya sehingga mereka tidak rendah nilainya, cukup untuk kriteria ketuntasan minimal siswa tersebut. Biasanya Pak, Bapak proses pembelajaran di kelas 4 ini dinominasi dengan apa Pak? Misalnya contoh buku paket atau PowerPoint atau yang lainnya yang Dimulai. Biasanya pembelajaran saya di kelas 4 itu saya mulai dulu masuk ke dalam kelas, kemudian saya cenderung bertanya mengenai pertanyaan pembelajaran yang sebelumnya dipelajari. Kemudian sudah saya tanya, saya rangsang mereka biar mereka mengingat pelajaran sebelumnya. Kemudian saya rangsang lagi untuk pembelajaran yang sekarang. Kemudian setelah saya tanya mengenai pembelajaran sebelumnya, saya suruh buka buku paketnya mengenai pelajaran yang akan hari ini dipelajari, dan kemudian untuk selanjutnya saya dukung melalui media-media yang sudah saya siapkan. Contohnya video pembelajaran bisa, alat peraga bisa, dan lain-lain. Berarti Bapak setiap masuk pelajaran akan menggunakan media Pak, Iya. pelajaran. Nah, Apa berapa kali Pak? berapa kali? Bisa kalau misalkan pelajaran IPA itu seminggu kan sekitar 2 atau 3 kali kan. Jadi dalam kategori seminggu bisa 2 atau 3 kali menggunakan media. Berarti mereka Pak tidak adalah praktikum ya? Nah, itu pembelajaran IPA itu juga saya sering praktikum. Selain media pembelajaran itu Bu, saya sering praktikum membuat keterampilan-keterampilan, praktek langsung mengenai keterampilan tentang tari. Kalau bahas tentang IPA kita cenderung tentang alam, membawa sampel daun-daun atau misalkan akar-akar yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Dan selain itu juga bisa pembelajaran dari luar kelas. Baik Pak, terima